Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian pasar dan pemasaran dalam bisnis pada platform e-commerce. Pasar adalah tempat di mana adanya suatu permintaan dan penawaran untuk menentukan harga. Faktor utama yang menunjang terjadinya pasar yaitu orang dengan segala keinginannya, daya belinya, serta tingkah laku dalam pembeliannya. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat yang memungkinkan pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli produk baik barang maupun jasa. Pasar dapat terjadi di sembarang tempat melalui berbagai sarana dan prasarana yang ada. Adapun pengertian pasar mengenai kumpulan atau himpunan dari para pembeli, baik pembeli nyata maupun pembeli potensial atas suatu produk atau jasa tertentu. Yang dimaksud dengan pasar nyata adalah himpunan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada suatu produk atau jasa tertentu. Selanjutnya, pemasaran dalam bisnis pada platform e-commerce. Nah teman-teman, pemasaran merupakan upaya untuk menciptakan dan menjual produk kepada berbagai pihak dengan maksud tertentu. Pemasaran juga berusaha menciptakan dan melakukan pertukaran produk baik barang maupun jasa kepada para konsumen di pasar. Konsumen yang menginginkan dan membutuhkan produk adalah perorangan atau industri. Adapun pasar dan pemasaran yang merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling memengaruhi satu dengan yang lainnya. Setiap adanya kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran dan sebaliknya setiap kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Nah, teman-teman, di sini kita harus juga mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce merupakan terobosan baru dalam dunia informasi karena dapat memberikan suatu informasi dalam bentuk lebih menarik, menyenangkan, dan online di setiap saat tanpa batas waktu, asalkan semua perangkat teknologi terpenuhi. Nah, perusahaan yang sudah mapan menjadikan objek dalam penerapan pemasaran melalui e-commerce. Tujuannya untuk mengulas keunggulan-keunggulan menggunakan media e-commerce sebagai sarana promosi yang cepat dan tepat lewat dunia maya atau internet, sehingga produk dari suatu perusahaan cepat dikenal oleh konsumen dalam sebuah tingkat. Karena selama ini hampir semua perusahaan hanya menggunakan pemasaran dengan menggunakan iklan di radio, surat kabar, dan lain-lain. Bahkan adanya yang lebih mengandalkan jasa sales promosi sehingga menghambat proses perkembangan dari produk dikarenakan sistem kerjanya yang lambat. Karena masih mengandalkan tenaga manusia di mana membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Berikutnya, produk atau jasa yang dihasilkan pada platform bisnis e-commerce. Suatu bisnis atau transaksi jual beli secara otomatis akan terbagi berdasarkan beberapa model. Hingga saat ini sudah ada banyak platform e-commerce. Masing-masing platform e-commerce juga dikembangkan berdasarkan model bisnis tertentu. Yang pertama, business to business atau biasa dikenal dengan B2B. Model bisnis ini mempertemukan pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Transaksi jual beli terjadi antara perusahaan yang berperan sebagai supplier atau produsen dan pelaku bisnis lain, baik itu distributor, reseller, atau retailer. Sederhananya, barang yang dibeli akan dijual kembali. Contoh B2B misalnya sebuah distro yang membeli bahan kaos dari pabrik garment. Contoh lainnya adalah transaksi antara provider web hosting atau WPS seperti Jogja Host dengan suatu web agency. Business to consumer
atau B2C. Model bisnis B2C mempertemukan pelaku bisnis dengan pelanggan akhir. Skala transaksinya lebih kecil, lebih terkenal dengan pembelian secara eceran. Contohnya, Anda sebagai customer membeli iPhone di iBox. Transaksi tersebut merupakan model B2C. Model bisnis ini paling umum di Indonesia. Contoh aplikasi e-commerce Indonesia yang menjalankan skema B2C juga cukup banyak, seperti Lazada, Traveloka, Barberbengka, Blibli, Jadi ID, Bineka, dan lain-lain. Yang ketiga, consumer to business, C2B. Pada model bisnis ini, konsumen merupakan individu yang menyediakan suatu produk, sedangkan perusahaan menjadi target pasarnya. Produk yang ditransaksikan umumnya berupa jasa. Contohnya yaitu seorang desainer grafis yang menjual logo pada suatu perusahaan travel. Platform C2B yang paling populer umumnya juga memfasilitasi transaksi jasa. Misalnya freelancer.co.id, seribulancer.com, project.co.id, dan lain-lain. Platform C2B yang khusus menjual produk selain jasa umumnya berupa barang digital. Sangat jarang yang berupa produk fisik. Contohnya iStockPhoto.com, freepik.com, dan lain-lain. Yang keempat, consumer to consumer, C2C. Model bisnis C2C mempertemukan antar individu untuk bertransaksi jual beli. Produk yang dijual umumnya merupakan berupa barang second. Gambarnya, ada seseorang yang menjual kamera di platform online karena butuh uang. Kemudian Anda membeli kamera tersebut. Transaksi semacam itu biasanya dikenal C2C. Di era-era awal, marketplace yang hadir di Indonesia menyasar segmen C2C. Pada perkembangannya, marketplace juga mewadahi model bisnis B2C. Beberapa contoh platform e-commerce yang memfasilitasi transaksi C2C yaitu Shopee.com, Tokopedia.com, OLX.co.id, Kaskus.co.id, dan lain-lain. Yang kelima, business to administration, B2A. Transaksi pada model bisnis B2A terjadi antara suatu perusahaan dengan lembaga pemerintah. Sejak pemerintah mulai menyesuaikan diri dengan teknologi informasi, model bisnis B2A semakin berkembang. Perusahaan yang ingin masuk ke ceruk ini biasanya perlu melalui proses tender. Contoh transaksi pada B2A misalnya sebuah perusahaan apps development yang diminta untuk mengerjakan sistem administrasi online di suatu lembaga pemerintahan. Platform e-commerce yang menjalankan skema B2A masih cukup jarang. Salah satu e-commerce Indonesia yang menjalankan model B2A dan cukup populer adalah Clue. Ke-6, online to offline, O2O. Pelaku e-commerce mulai memanfaatkan skema O2O untuk menarik customer di online supaya bisa datang ke toko offline. Secara garis besar, skema ini memberi opsi bagi pembeli untuk melakukan pembelian secara online, tapi bisa membayar dan mengambil produk di toko offline. Pemain besar yang menyasar model bisnis ini yaitu Alfakar.com, milik Alfamart, dan Klikindomaret.com, milik Indomaret. Segmen pasar yang dituju pada platform bisnis e-commerce. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, sastra sosial, dan lain-lain. Segmentasi pasar perlu dilakukan mengingat dalam suatu pasar terdapat banyak pembeli yang berbeda keinginan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, setiap perbedaan memiliki potensi untuk menjadi pasar tersendiri. Berikut ada 6 manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, ide pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mengatur produk. Yang ketiga, membantu perusahaan mendapatkan pasar segmentasi. Yang keempat, memudahkan perusahaan buat mengatur budget. Yang kelima, meningkatkan daya tarik konsumen. Yang keenam, memperoleh posisi yang menguntungkan. Berikut jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi perilaku. Segmentasi ini membagi konsumen menurut pengetahuan, loyalitas respon, dan penggunaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua,
segmentasi psikografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut hal yang disukai, aktivitas yang dilakukan, dan pendapatan konsumen. Dengan istilah lain, segmentasi ini serius dalam dimensi psikologis, misalnya hobi dan ketertarikan. Yang ketiga, segmentasi demografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut ciri genetik konsumen seperti usia, gender, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Yang keempat, segmentasi geografis. Segmentasi ini membagi konsumen menurut unit geografis yang berbeda, misalnya negara, provinsi, kabupaten atau kota, dan sebagainya. Yang kelima, segmentasi waktu khusus. Segmentasi ini serius dalam pelaksanaan pemasaran dalam saat-saat tertentu. 5 contoh segmen pasar digital terbaik di Indonesia. Menurut Web Social Report Hotshoot, platform media sosial paling aktif di Indonesia adalah yang pertama YouTube, yang kedua Facebook, yang ketiga WhatsApp, yang keempat Instagram, dan yang terakhir Line. Saluran distribusi dalam era pasar digital. Distribusi adalah bagian dari aktivitas pemasaran yang memiliki fungsi utama memeratakan produk di seluruh wilayah penjualan, wilayah pemasaran, dan tentunya wilayah distribusi produk tersebut. Saat ini sudah jamak memesan produk melalui gadget. Konsumen melihat-lihat, memilih yang sesuai, melakukan pembayaran secara online, dan barang yang dipesan akan tiba di tempat yang kita inginkan. Fenomena ini akan menjadi sangat lazim dan menjadi aktivitas keseharian kita, berbelanja secara online. Akibat adanya pembelian secara online, maka akan ada pengurangan atau setidaknya pergeseran aktivitas distribusi dan pemasaran dari cara-cara konvensional menuju cara-cara era digital, era internet, dan era online. Transformasi distributor di era online. Beberapa perusahaan besar telah memiliki divisi atau unit yang menangani konsumen secara digital marketing, baik untuk aspek pemasaran maupun aspek penjualan dan distribusi. Kedepan unit ini akan semakin komplit dan semakin dibutuhkan karena aktivitas mereka bisa jadi menjadi aktivitas utama pemasaran, penjualan, dan distribusi. Distributor online. Distributor harus memiliki fasilitas distributor online, yaitu aplikasi yang bisa menghubungi atau dihubungi oleh outlet dan end user. Aplikasi ini bukan sekedar website atau portal, tetapi harus lebih lengkap. Harus ada fasilitas untuk melakukan tracking barang per outlet yang menjadi pelanggan mereka. Harus ada fasilitas yang mampu melakukan order suggest per outlet tersebut dan ditambah biaya tambahan jika ada. Transformasi distributor di era online. Beberapa perusahaan besar telah memiliki divisi atau unit yang menangani konsumen secara digital marketing, baik untuk aspek pemasaran maupun aspek penjualan dan distribusi. Kedepan unit ini akan semakin komplit dan semakin dibutuhkan karena aktivitas mereka bisa jadi menjadi aktivitas utama pemasaran, penjualan, dan distribusi. Strategi bauran pemasaran di area digitalisasi bisnis. Setelah strategi bersaing dengan unsur segmentasi, target, dan posisi pasar atau STP ditetapkan, maka selanjutnya perlu diselaraskan dengan kegiatan pemasaran lainnya, seperti strategi bauran pemasaran tersebut, yaitu yang pertama, strategi produk. Strategi produk adalah pihak perusahaan terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayaninya, agar investasi yang ditanam dapat berhasil dengan baik. Yang kedua, strategi harga. Harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix. Harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk adalah: 1. Menentukan tujuan penetapan harga. 2. Memperkirakan permintaan, biaya, dan laba. 3. Memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. 4. Menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga.
Yang ketiga, strategi lokasi dan distribusi. Kegiatan pemasaran yang ketiga adalah penentuan lokasi dan distribusi baik untuk kantor cabang, kantor pusat, pabrik, atau gudang. Penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang atau jasa. Yang keempat, strategi promosi. Promosi merupakan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama pentingnya dengan ketiga kegiatan di atas, baik produk dan lokasi atau distribusi. Dalam kegiatan ini, setiap perusahaan bank dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa promosi, jangan diharapkan pelanggan dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Salah satu tujuan promosi perusahaan adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Keempat macam promosi yang dapat digunakan antara lain: 1. Periklanan. 2. Promosi penjualan. Ketiga, publisitas. Keempat, penjualan pribadi. Analisis pesaing dalam pemasaran digital dengan SWOT. Analisa SWOT atau analisis SWOT adalah strategi jitu dalam meningkatkan kualitas bisnis perusahaan.